Episode 3 Heartbeat dimulai dengan Haesun, yang menemukan vampir yang memakan manusia saat dia berjalan-jalan. Itu menyerangnya tapi dia diselamatkan oleh Wu Hyeol. Dia mengulurkan tangan padanya. Saat ini, Wu Hyeol juga mengulurkan tangan ke In Hae. Dia mulai mengambilnya tetapi kemudian melihat penipu itu melarikan diri dan mengejarnya. Syukurlah, sebuah mobil polisi muncul dan dia meyakinkan mereka untuk menangkap pria itu. Tertinggal, Wu Hyeol mengambil dompet yang dijatuhkan In Hae. Di kantor polisi, polisi menolak untuk mempercayai pernyataan si penipu bahwa Wu Hyeol adalah vampir dan In Hae tidak repot-repot mendukungnya. Segera, banyak orang masuk untuk menuduhnya juga. Sementara itu, Wu Hyeol merenungkan betapa dinginnya hati In Hae. Mengembara sendirian, dia memasuki mall dan mencoba setumpuk jaket. Ketika dia menyadari dia tidak punya uang, dia menggunakan kartu In Hae untuk membeli semuanya dan kemudian terus menggesek kartunya dengan mengabaikan. Di sisi lain, In Hae sedih karena penipu akan menjalani hukuman tetapi tidak akan membayarnya kembali. Dia menyadari dompetnya hilang dan baterai ponselnya juga mati. Dia bertemu Wu Hyeol dalam perjalanan pulang dan In Hae terkejut saat mengetahui bahwa Wu Hyeol telah memaksimalkan kartunya. Dia menjadi marah dan kemudian menyuruhnya untuk menggigitnya sehingga dia bisa mati saja. Dia mengoceh tentang bagaimana dia mengemis dan menabung semua uang itu dan sekarang semuanya hilang. Wu Hyeol mencoba memberitahunya untuk tidak hidup demi uang. Dan ketika itu tidak berhasil, dia berjanji untuk membayarnya kembali. Bagaimanapun, dia membuat rencana untuk masa depannya. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari bawah papan lantai di bawah peti matinya. Kilas balik menunjukkan bahwa itu dulu diisi sampai penuh dengan emas. Tapi saat ini, Wu Hyeol membukanya dengan penuh gaya untuk menemukannya tidak berisi apa-apa. Dia menyampaikan berita itu kepada In Hae yang toh tidak mengharapkan yang lebih baik. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus kembali dan menjual semua yang mereka bisa termasuk mantel merah muda baru yang dia sukai. In Hae sekali lagi menyatakan bahwa rumah ini miliknya dan dia tidak akan hidup sebagai kepala pelayannya. Dia memperingatkannya untuk tidak menjual rumah dan dia mengancamnya untuk menemukan cara untuk membayarnya kembali. Dia menemukan pembeli mantel online dan memberitahu Wu Hyeol untuk menemuinya keesokan harinya dan melakukan transaksi. Dia punya pekerjaan dan tidak akan bisa menemaninya. Keesokan harinya, In Hae pergi bekerja dan Wu Hyeol menemukan mantel itu bersama dengan instruksi untuk menemui seseorang dengan jaket puffer hitam dan topi di stasiun kereta api. Pembeli akhirnya tidak lain adalah Sang Hae. Mereka mendapat kesempatan untuk mengejar ketinggalan dan setelah itu, Sang Hae meminta diskon untuk mantel itu. Wu Hyeol bertanya apakah dia yang mengambil emasnya. Sang Hae menegaskan itu tidak benar. Mereka kemudian mengunjungi Dong Seop yang memberi Wu Hyeol segelas darah. Dua lainnya memberitahu Wu Hyeol bagaimana dunia telah berubah dan vampir tidak lagi memangsa manusia. Ketika Wu Hyeol meminta uang kepada mereka, keduanya mengeluh tentang hutang masing-masing. Sementara itu, Dusik memikirkan In Hae bahkan saat sedang bekerja. Salah satu stafnya kemudian memberitahu dia bahwa penipu itu tertangkap. Dia pergi ke apartemen lama In Hae dan berbicara dengannya tentang hal itu. Ketika seekor kecoa muncul, In Hae melompat-lompat ketakutan karena geli. Dia meyakinkannya untuk minum kopi bersamanya sementara dia membantu mengangkut barang-barangnya. Saat mereka sampai, dia memindahkan kotak itu sendiri dan menolak bantuannya. Tepat sebelum dia pergi, Wu Hyeol tiba. In Hae memperkenalkannya sebagai kenalan keluarga yang menginap untuk sementara waktu. Para pria berjabat tangan dan Dusik berkomentar betapa dinginnya tangan Wu Hyeol. In Hae membuat alasan dan dia pergi. Di dalam, dia memarahi Wu Hyeol karena mengganggu dia dan Dusik. Dia kemudian meminta uang dari mantel itu dan menemukan 50.000 hilang. Setelah menyuruhnya pergi, dia menyuruhnya menulis Yohu yang berjanji akan membayarnya dalam 6 bulan. Atau dia akan menjual rumah dan pergi. Sementara itu, Dusik bertanya-tanya siapa Wu Hyeol sebenarnya. Sang Hae menyarankan Wu Hyeol untuk membuat ide untuk mencari pekerjaan dan bahkan membantunya membuatnya. Mereka mengunjungi agen tenaga kerja dan Wu Hyeol meminta pekerjaan di mana dia bisa memakai jas. Mereka akhirnya ditempatkan sebagai pelayan di rumah duka.
Mereka kehilangan pekerjaan saat Wu Hyeol yang kelelahan tidur di peti mati yang dibuat untuk orang lain. Sebaliknya, mencari pekerjaan di alam terbuka, mereka dipekerjakan sebagai penjual susu. Ini berjalan dengan baik sampai seorang pengendara motor menabrak kendaraan Wu Hyeol, menumpahkan minuman. Agen tenaga kerja marah pada mereka berdua dan menolak membayar. Sementara itu, Ko Yang Men, yang sedang bermeditasi di atas batu, berkata pada dirinya sendiri bahwa ini bukan waktunya untuk duduk santai. Wu Hyeol pulang dengan lelah tetapi In Hae meyakinkannya untuk membantunya membersihkan rumah. Setelah itu, dia bertanya berapa lama dia memiliki rumah itu. Dia mengatakan itu dulunya adalah gubuk kecil di tengah hutan 400 tahun yang lalu. Dia berhasil karena dia menunggu seseorang untuk kembali padanya. Kilas balik menunjukkan Wu Hyeol dan Hae Sun makan makanan di dekat api unggun di luar tempat persembunyian rahasia mereka. Saat ini, Wu Hyeol bertanya pada In Hae apakah dia takut padanya. Dia bilang tidak. Dia pasti sudah menyakitinya jika dia mau. Dia bertanya kepadanya bagaimana dia menemukannya malam itu dengan penipu itu. Dia bilang dia hanya merasakannya. Belakangan, dia ingat menanyakan hal yang sama kepada Hae Sun. Dia mengatakan bahwa dia adalah penyelamatnya dan temannya. In Hae membuka arloji saku emas dan melihatnya. Kami melihat bahwa dia menemukannya saat membersihkan kamar tidurnya di lantai atas. Itu milik ayahnya dan memiliki foto dirinya dengan kedua orang tuanya. Dia telah memberikannya kepadanya tepat saat dia meninggalkan rumah, berjanji untuk kembali. Dan dia memang kembali setiap kali. Tanda di leher Wu Hyeol tiba-tiba terbakar dan dia bergegas masuk untuk melihat kandil di atas. In Hae memutuskan rantainya. Episode diakhiri dengan adegan saat dia meraihnya dan terbang ke udara, menyelamatkannya dari kandil yang jatuh. Saat dia mengangkatnya, dia melihat bibirnya, sedikit mengernyit dan tiba-tiba, menciumnya. Episode 4 Heartbeat mengambil momen ketika Wu Hyeol menyelamatkan In Hae dari kandil yang jatuh. Dia melihat setetes darah di bibirnya. Matanya memerah dan dia menciumnya. Ketika dia melakukannya, dia merasakan kehadiran Hae Sun dalam darahnya. In Hae yang terkejut membuatnya menjatuhkannya dan menamparnya karena perilakunya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa merasakan Hae Sun dalam darahnya sementara In Hae merenung tentang ciuman pertamanya dengan vampir. Wu Hyeol mendiskusikan ciuman itu dengan teman-temannya. Mereka belum pernah melihat kilasan masa lalu setelah meminum darah seseorang. Saat itu, seorang vampir bernama Rose muncul di rumah Sang Hae dan menuntut dia membayar pengiriman paket darahnya. Dia senang melihat Wu Hyeol dan memberinya sebungkus darah reh. Ketiga sahabat itu masing-masing minum secangkir darah dan mendiskusikan tugas Rose mengantarkan darah di pagi hari. Sang Hae mendorong Wu Hyeol untuk mengatakan yang sebenarnya kepada In Hae tentang darah di bibirnya. Dia diam-diam menyelinap ke dalam rumah tapi dia menangkapnya. Dia meminta maaf dan mengatakan padanya bahwa dia kehilangan kendali. Dia akhirnya memanggilnya nyamuk dan mereka berdebat. Berakhir dengan In Hae menyuruhnya bekerja dan mendapatkan uang jika dia ingin menjadi manusia. Dusik membuka brankas di rumahnya dan mengeluarkan buku berisi daftar vampir yang diwariskan oleh ayahnya. Mungkinkah dia berasal dari keluarga pemburu vampir? Setelah menjalani tes di rumah sakit, dokter memberitahu Dusik bahwa dia tampak sangat sehat. Namun yang terakhir khawatir karena ayah dan kakeknya meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Belakangan, sopirnya memberitahu dia bahwa seorang wanita bernama Mes akan segera datang ke Korea Selatan. Dusik bilang dia akan pergi untuk menjemputnya di bandara. Sementara itu, Wu Hyeol memberitahu Dong Seok tentang bekas gigitan In Hae tapi sudah tidak ada lagi di lehernya. Ketika Dong Seok mendapat pesanan pengiriman di sekolah di seberang jalan, Wu Hyeol menawarkan untuk mengirimkannya karena dia melihat In Hae di sana. Dia mengantarkan makanan itu kepada seorang pria yang memintanya untuk membuang sampah saat keluar. Wu Hyeol melakukannya dan wanita pembersih menyuruhnya untuk memisahkan barang-barang yang dapat didaur ulang. Dia mengetahui bahwa In Hae adalah perawat sekolah dari wanita itu. Setelah melihat In Hae merawat seorang siswa dari jendela, seorang satpam melempar Wu Hyeol dari halaman sekolah. Sebuah ide menyerang Wu Hyeol dan dia meminta pekerjaan kepada pria itu. Wanita pembersih mendengarnya dan menawarinya satu. Secara alami,
Semua gadis di sekolah menyukai dia saat dia mendorong gerobak pembersih. Pria dengan sepeda motor muncul, kali ini dengan skateboard, dan menjatuhkan Wu Yeol. Mereka bertengkar lagi. Sementara itu, Ko Yang Nam mengunjungi toko kartu tarot Shanghai. Yang Nam mengklaim dia harus memberi seorang teman berita yang sulit. Shanghai mencoba membaca untuknya tetapi Yang Nam memanggilnya karena menggunakan setumpuk hanya dengan satu kartu. Shanghai kemudian menyadari bahwa Yang Nam bukanlah manusia dan memberinya menu dengan pilihan untuk membeli darah. Wu Yeol pergi ke kantor In Hai untuk membersihkan sampah dan dia panik karena dia bekerja di sana. Dia pikir para siswa akan berada dalam bahaya dan ketika seorang anak laki-laki dengan hidung berdarah masuk, dia mendorong Wu Yeol keluar ruangan. Dia marah pada perilakunya dan mengoceh tentang hal itu ke Dong Seok. Dusik mengirimi In Hai SMS yang memintanya untuk bertemu dengannya untuk makan malam dan senang ketika dia mengatakan ya. Mereka bertemu di sebuah restoran terpencil tapi mewah dan Dusik memberitahunya bahwa itu belum dibuka secara resmi. Faktanya, itu adalah bar anggur yang dibuka perusahaannya. Wu Yeol yang lelah sedang menuju ke rumah saat dia terganggu oleh bau dari toko daging. Dijalankan oleh wanita yang bertemu dengannya di luar rumahnya beberapa hari yang lalu. Suaminya adalah keturunan dari toko penjahit. Mereka mendiskusikan rumahnya dan Wu Yeol menjawab beberapa pertanyaan sebelum pergi dan mengeluh tentang betapa usilnya mereka. Yang Nam sedang menunggu Wu Yeol di rumah dan yang terakhir menceritakan segalanya tentang In Hai dan Hae Sun. Kilas balik menunjukkan Hae Sun berlari ke tempat persembunyian mereka dan mencari Wu Yeol. Dia mengatakan kepadanya bahwa penduduk kota mengetahui tentang dia. Dia ingin melarikan diri dengan dia tetapi mereka menemukan diri mereka dikelilingi. Dia berdiri di antara Wu Yeol dan Komandan Lord Xin. Ketika dia tidak mundur, mereka melarikan diri. Yang Nam mendengarnya dan kemudian memegang tangan Wu Yeol. Dia merasakan sesuatu dan memberitahu Wu Yeol bahwa dia membutuhkan darah In Hai untuk menyelesaikan transformasi 1% menjadi manusia. Tapi itu harus darah panas. Darah dingin akan seperti racun baginya. Jika In Hai jatuh cinta, darahnya akan cukup panas untuk mengubahnya menjadi manusia. Setelah makan malam mereka, Dusik mengantar In Hai pulang. Dia bahkan memberinya hadiah pindah rumah, alat pertahanan diri karena gang rumah itu gelap dan sepi. Wu Yeol mengawasi mereka dari atap rumah. Ketika dia masuk, dia mencoba memberitahu Wu Yeol untuk berhenti dari pekerjaannya di sekolah lagi tapi dia menolak. Keesokan harinya, dia melihat dia membantu salah satu wanita pembersih dengan beban kerja mereka. Dia meyakinkannya untuk mengistirahatkan kakinya yang sakit di kantor perawat. Wanita itu melakukannya dan sementara In Hai memberinya obat, wanita itu menyanyikan pujian tentang Wu Yeol. Pria biker itu datang lagi dan membuang sampah di tumpukan yang salah di depan Wu Yeol. Wu Yeol bertanya-tanya di mana dia dan teman-temannya berkumpul dan pergi untuk menyelidiki. Dia mengambil beberapa botol alkohol tetapi melewatkan sebatang rokok yang akhirnya menyalakan api. Truk pemadam kebakaran tiba dan kekacauan pun terjadi. Pria biker dan teman-temannya menyalahkan Wu Yeol. Para wanita pembersih mencoba membelanya tetapi tidak berhasil. In Hai lah yang menyeret siswa itu ke telinganya dan memperlihatkannya di depan kepala sekolah dan guru lainnya. Sementara itu, pemilik toko daging masih mencurigai Wu Yeol. Dia ingat ketika daerah itu akan dibangun kembali tetapi tidak bisa karena pemilik mansion menolak untuk menjualnya. Dia bersikeras bahwa rumah besar itu harus pergi ke daerah yang akan dibangun kembali. Dan untuk itu, Wu Yeol harus pergi. Di rumah, Wu Yeol berpikir tentang bagaimana In Hai membela dirinya dan bagaimana hal itu sangat mirip dengan cara Hae Sun melindunginya. Dia merenung tentang insiden serupa lainnya dan kemudian pergi menemui In Hai. Ketika dia keluar dari kamarnya, dia memanggilnya dengan nama Hae Sun dan bertanya apakah itu benar dia. Di bandara, Dusik menyambut seorang wanita bernama Mesna, yang terlihat seperti Hae Sun.